Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya mau share tentang PS2 lagi. Ini kalau teman-teman masih punya PS2 dan istilahnya masih sayang sama PS-nya atau masih suka dengan PS2, jadi mungkin difungsikan sebagai hal yang bisa membangkitkan kenangan teman-teman di masa-masa zaman jayanya PS2 dulu, atau pada waktu main di rental dan sebagainya. Kalau saya pribadi memang PS2 ini masih saya bahas sampai video episode ini karena saya sendiri punya beberapa PS2, dan ya itu tadi ya, salah satunya adalah karena faktor memorable-nya. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah bahas PS2 Fat saya ini di episode ke-10 dari total video saya sampai episode ini ya, kalau tidak salah. Dan sudah saya modif menggunakan stick Bluetooth PS2, dimana untuk receivernya saya tanamkan di dalam PS-nya. Kemudian saya tambahkan kipas RGB, ini 12 cm. Ini yang mungkin ada beberapa teman yang istilahnya menyarankan juga tidak perlu dipasang, juga tidak apa-apa. Itu terserah teman-teman ya. Itu adalah uh, istilahnya dari masing-masing sendiri. Kalau teman-teman mau modif juga silahkan. Kalau takut PS-nya kenapa-napa, kalau dimodif seperti ini takut PS-nya jadi tambah kotor dan sebagainya, juga tidak perlu dimodif ya. Ini untuk tangan saya bisa diabaikan, ini saya baru saja servis printer. Ini untuk harddisk bawaannya adalah 80 GB pada waktu saya beli. Ini harddisk ATA, harddisk yang besar itu ya. Dan ini akan saya upgrade. Ini sebenarnya sudah saya upgrade. Ini hanya istilahnya opsi bagi teman-teman yang ingin PS2-nya seperti yang saya videokan ini ya. Jadi PS-nya pakai RGB fan, sticknya Bluetooth. Untuk NA-nya ganti ke SATA. Ini mana ya bukannya? NA-nya bisa pakai NA SATA karena harddisk SATA itu lebih mudah didapatkan, apalagi untuk SSD yang SATA 3 itu juga cocok untuk NA ini. Jadi pakai NA SATA. Upgrade juga atau ganti pakai PS2 HDMI. Kalau TV teman-teman ada yang digital dan ada slot untuk HDMI-nya. Tetapi kalau mau pakai TV yang lama, TV kotak juga tidak masalah ya. Kabel HDMI, ini kabel yang kemarin saya pakai tes untuk HDMI video capture ya. Jadi kabelnya sama. Sama ini adalah SSD. Ini mana kabelnya? Ini sekalian unboxing ya. Untuk SSD-nya tergantung banyaknya game yang ingin teman-teman isikan ya untuk kapasitasnya. Kalau saya ini beli yang kapasitasnya atau ukurannya 100 berapa ya? 20 GB kayaknya. King spec 2,5 in 128 GB ternyata. Untuk spesifikasinya ini ya sama seperti SSD kemarin ya kayaknya, secara garis besar. Saya bentar. Ini masih segel. Ini kita buka saja. Ini supaya loadingnya bisa lebih cepat kalau kita pakai SSD di PS2 sebagai media internal ya.
dan SSD itu ringan. Ini agak kurang pas ya. Kita akan isikan dulu gamenya, nanti untuk formatnya pakai WinHip saja ya. Jadi nanti pakai PS2 MBR. Jadi walaupun sekarang PS2 bisa pakai format exFAT seperti di PS4, dan nanti untuk filenya bisa pakai file versi 1.2.0.1 beta versinya Doom Dreamer. Lihat apa? Ini ada suaranya. Bob. Jadi nanti teman-teman secara pribadi kalau saya pilih pakai OPL versi 1.1.0 yang versi stabil ya, dan nanti untuk partisinya pakai PS2 MBR. Kenapa? Karena untuk OPL yang versi 1.1.0 itu bisa diinstalkan ke harddisk internal di partisi PS2 MBR. Kalau yang versinya Doom Dreamer kita perlu pakai MC boot atau MC mood, jadi perlu diinstalkan di memory card. Dan ini supaya lebih praktis, kita nggak perlu memory card, kita bisa pakai OPL versi 1.1.0 yang versi stabil. Dan untuk salah satu kelebihannya adalah nanti dia masih bisa membaca untuk stick PS3 versi Bluetooth ya. Dulu pernah saya share juga. Atau kalau teman-teman ingin fiturnya pakai pakai apa pakai game PS1 juga, teman-teman bisa pakai OPL versi di bawahnya. Tetapi kalau saya pribadi untuk harddisk internal itu kalau kita isikan game PS1 lebih susah ya, karena proses pengisiannya nanti kita harus pakai ULE atau Ulaunch TTELF, dimana untuk speed kopinya itu sangat kecil, jadi lama untuk proses pengkopiannya. Jadi kalau game PS1 di PS2, saya pribadi lebih pilih versi pakai USB. Jadi bisa copy paste-nya lewat laptop maupun Android. Jadi proses kopinya lebih cepat. Dan karena ini hanya saya fokuskan untuk game PS2 yang pure untuk di PS2, jadi nanti saya mau pakai partisi PS2 MBR, dan untuk versi opennya versi 1.1.0 stabil. Pakai enclosure ya teman-teman. Ini saya lepas untuk rumah enclosure-nya, ambil konverternya saja, SATA to USB.
Terus matang nih. Nih. Lagi kalau dia tak boleh ini. Enggak lucu ya. Itu PS-ku. Ya, itu PS-ku. Makan nih sama PS-ku. PS2 ku yang basket ini. Halo Duper, hari ini mengucapkan ya. Tak tong ya. Buat rekam iki. Walah. Kok anak tulisan ngono ya? Rekamane. Hei, ya tangan. Tet. Halo Duper, hari ini mengucapkan ya. Ya tak tutupi mengge tangan mang.
duduk yang baik, duduk yang bagus. PS3 nya kita mau pakai Bluetooth. Kalau masuk game dia baru bisa detect stick 2 ya teman-teman. Ngeblur. So, welcome to the new stage of history. Ngeblur sayang. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi.
Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Sophitia. dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pinjam stickmu. Kok bisa main ya? Jatuh. Aku ke jurus F2 kok. Menang. Ini tak cerita semeneng kok ya. Sophitia, battle 3. Fight.